Kejanggalan kasus polisi tembak pelajar di Semarang hingga tewas. Terungkap sejumlah kejanggalan kasus pelajar SMK ditembak mati Aibda RZ, oknum polisi anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang. Peristiwa polisi menembak mati pelajar berinisial GRO, 16, itu terjadi di depan Alfamart Jalan Candu Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, dini hari. Tak hanya GRO, dua teman satu sekolah korban masing-masing berinisial SA, 16, dan AD, 17, mengalami luka yang sama tetapi nyawa mereka masih tertolong. Korban GRO sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang sebelum akhirnya meninggal dunia. Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Semarang menilai ini kasus extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Betul. Polisi melakukan rekayasa dan kronologi yang kemudian seolah-olah extrajudicial killing yang kemudian dibenarkan padahal tidak boleh polisi serta-merta melakukan penembakan, kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum, LBH Semarang, Syamsuddin Arif, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Menurut dia, polisi diduga melakukan rekayasa kasus pembunuhan korban. Korban yang tak memiliki catatan kriminal maupun catatan kenakalan di sekolahnya tiba-tiba dituding sebagai anggota gangster yang gemar tawuran dengan membawa senjata tajam. Kasus diarahkan ke tawuran tentu ini sebagai cuci tangan polisi yang kemudian mengangkat bahwa ini kasus gangster yang meresahkan di Semarang, lanjutnya. Sementara, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto membantah telah merekayasa kasus. Tidak, kata Artanto ketika dihubungi. Dia beralasan, sedari awal kasus ini terbuka buktinya melibatkan media atau jurnalis untuk ikut memantau kasus. Kami tidak menutupi, ungkapnya. Klaim soal tawuran dibantah Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menyebut penembakan itu terjadi saat pelaku akan melerai tawuran tersebut. Anggota polisi melakukan upaya melerai. Polisi diserang hingga dilakukan tindakan tegas, menembak korban, katanya. Bantah korban gangster Irwan menuding korban merupakan anggota gangster Pojok Tanggul yang tengah melakukan tawuran dengan gangster Seroja. Pernyataan Irwan tentang korban anggota gangster dibantah pihak sekolah. Kalau korban tergabung gangster kami tidak tahu. Namun, rekam jejak mereka, korban, itu baik dan berprestasi. Jadi dihubungkan ke gangster kesimpulan kami ya tidak. Terang staf kesiswaan SMKN 4 Semarang. Nanang Agus B. Keluarga korban menutup diri 3 keluarga korban penembakan pelajar SMKN 4 Semarang oleh Aibda RZ anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang memilih menutup diri. Tribun menemui 3 keluarga ini. Namun, mereka memilih menutup pintu. Gelagat polisi cegah wartawan tanya korban AD sempat buka suara saat proses prarekonstruksi kasus ini di dekat perumahan Paramount Semarang. AD dalam keterangannya mengaku, berboncengan motor bertiga termasuk dengan korban GRO. Saya tidak ikut gangster. Di kejadian ini hanya pertama kali ikut. GRO ikut, gangster, katanya. Dia mengungkapkan tidak tahu adanya kejadian penembakan ke GRO. Saya malah kena tembak, kena bagian dada. Saya lihatin tapi sekilas saja. Itu cuma meleset dan akhirnya masuk ke tangan Satria, katanya. Kejadian penembakan ini persisnya ketika dia lagi mengejar tawuran ke arah Gunung Pati. Saya putar balik ada orang nodong pistol, ungkapnya singkat. Ketika keterangan Ade hendak diulik lebih dalam oleh para jurnalis, Ade malah ditarik polisi ke mobil. Selepas itu Ade lekas dibawa polisi ke mobil. Sudah ya, sudah, kata polisi berkaos preman itu ketika di lokasi. Pakar Kriminologi kecam polisi tembak mati pelajar. Pakar Kriminologi Universitas Diponegoro Budi Wicaksono kecam penembakan GRO, 16, siswa SMK 4 Semarang yang dilakukan oknum polisi. Budi mengatakan tindakan tegas yang dilakukan polisi seharusnya dilakukan secara terukur. Polisi seharusnya melepaskan tembakan peringatan terlebih dahulu ke arah atas. Dia tidak membenarkan polisi menembak pelaku kejahatan ke arah pinggul. Harus tembak atas dulu, kemudian tembak tanah. Jika pelaku masih menyerang bisa tembak kaki, tuturnya kepada tribunjateng.com, Senin, tanggal 25 April tahun 2024. Menurut Budi, tembakan peringatan dalam rangka pembelaan diri jika terjadi penyerangan dan membahayakan petugas.
Namun demikian tidak semua penyerangan yang dilakukan pelaku bisa diambil tindakan tegas. Ukuran penyerangan seperti, misalnya saya mendekati polisi tanpa bawa senjata, polisi tidak perlu takut melakukan tindakan tegas dengan penembakan. Maksud saya jika kejadiannya membahayakan nyawa baru diambil tindakan tegas, jelasnya. Budi tidak membenarkan tindakan tegas terhadap anak di bawah dengan menembak. Kecuali anak itu mengancam membunuh siapapun berhak melakukan mengantisipasi. Tapi apa anak itu niat mau membunuh? Apa dia membawa celurit, membawa pistol, bawa bendok, tuturnya? Ia mengatakan polisi yang melakukan penembakan itu seharusnya ditindak. Polisi itu dikenakan sanksi etik. Polisi itu juga harus dijerat pasal 338 KUHP. Yang paling tidak dikenakan pasal 338 KUHP. Tidak bisa dikenakan pasal 340 KUHP karena tidak ada perencanaan, tandasnya. Harta kekayaan Kombes Irwan Anwar, Kapolresta Semarang disorot usai insiden pelajar ditembak. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar kini menjadi sorotan publik setelah insiden anak buahnya tembak mati pelajar SMK berinisial GRO, 16. Tak hanya statementnya yang menjadi perbincangan publik, harta kekayaan perwira polisi tersebut juga menjadi perhatian publik. Diketahui, seorang pelajar SMK, Gama Rizkinata Oktavandi, tewas setelah diduga ditembak oknum polisi pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, mengakui ada anggotanya yang melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO, 16. Korban mendapatkan luka tembak pada bagian pinggul dan akhirnya meninggal dunia. Tetapi pihak kepolisian masih menunggu hasil visum untuk mengetahui detail kasus ini. Kami menunggu hasil visum rumah sakit. Sepertinya ada luka tembak, kata Irwan di Mapolrestabes Semarang. Dilansir tribunjateng.com, Senin, tanggal 25 November tahun 2024, malam. Irwan menuding korban merupakan anggota gangster Pojok Tanggul yang tengah melakukan tawuran dengan gangster Seroja. Menurutnya, tawuran antar kelompok gangster ini terjadi di depan kawasan perumahan Paramon, Semarang Barat, pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat tawuran berlangsung, ada anggota penyidik Polrestabes Semarang yang melintas hendak pulang ke rumahnya. Irwan enggan menyebutkan identitas sang polisi, tetapi dirinya mengeklaim, saat itu anggotanya sedang berusaha melerai pelajar tawuran dan malah diserang. Anggota polisi melakukan upaya melerai, polisi diserang hingga dilakukan tindakan tegas, menembak korban, tutur Irwan. Lantas seperti apakah sosok Irwan Anwar ini? Berikut profil singkatnya. Irwan Anwar lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 17 Februari tahun 1972. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1994. Irwan adalah teman satu angkatan Ferdi Sambo di Akpol. Lebih lanjut, dirinya merupakan suami dari Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natasa, keponakan ex-Menteri Pertanian, Mentan Syahrul Yassin Limpo, SYL. Sang istri juga merupakan mantan finalis Putri Indonesia. Keduanya menikah pada tahun 2020. Adapun selama di Korps Bayangkara, Irwan berpengalaman di bidang reserse. Ia menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang sejak tanggal 21 Desember tahun 2020. Irwan Anwar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023 berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN. Dirinya memiliki kekayaan sebesar 2.826 juta rupiah. Irwan Anwar tercatat memiliki satu aset tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dengan nilai 2.500 juta rupiah.
Dirinya juga mempunyai aset lain berupa harta bergerak lainnya sebesar 8 juta rupiah serta kas dan setara kas sejumlah 318 juta rupiah.